Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Jebretiyah, al-Jebretiyin wal Jebretiyat, Saimin saimat, muslimin muslimat. Semuanya deh. Gua Zari Nasution, kita kembali lagi di part yang dimana kita bisa nambah bukan hanya hazanah persepak bolaan, tapi di Jebret Media ini Ramadan bersama DPI kita bisa menambah hazanah keislaman kita. Ngaji tipis-tipis. Gua ditemani Abrar. Assalamualaikum Ustaz. Gimana Brar? Waalaikumsalam. Sehat Brar ya? Sehat alhamdulillah Ustaz. Channel bola mana Ustaz ya yang konsisten tiap hari kasih ini Ustaz. Apa nih kalau ini namanya apa Ustaz? Iya. Apa ceramah bukan, kultum bukan? Iya ngaji lah. Ngaji aja Ustaz ya. Nggak ada Brar di dunia. Cuma ini. Iya bener, nggak ada emang. Bukan main dah. Geleng-geleng, malaikat geleng-geleng. Iya bener. Iya juga ya katanya. Apa Brar? Ustaz? Banyak pertanyaan nih dari jamaah Jebret ya Ustaz. Ya. Yang pertama dari Sandi Ustaz. Ya. Pertanyaannya. Apa hukumnya makan gaji buta Ustaz? Contohnya nih kalau di bola Ustaz, makan gaji buta. Yang paling baru tuh Eden Hazard. Dia kan dibeli dari Chelsea. Waktu Chelsea jago banget Ustaz. Hazard ya? Iya, Eden Hazard, orang Belgia dia. Dibeli dari Chelsea, jago banget. Dibeli Real Madrid dengan harga besar dan kontrak gaji yang besar. Iya. Tapi dia orangnya profesional, Ustaz. Nggak jaga tubuh, makan sembarangan, pola hidupnya kurang sehat. Akhirnya sering cedera, badannya menggemuk dan performanya menurun. nggak pernah bagus ya, menurun. Tapi dia nggak mau pindah juga, gara-gara gajinya gede. Jadi asal itu aja dia. Asal ada badannya situ nggak pernah main, Ustaz. Iya Itu kan juga makan ya. gaji buta kan, Ustaz? Hukumnya gimana makan gaji gimana tuh buta? makan gaji buta tuh? Itu gue menganggap persepak bolaan ini kan sesuatu yang kompleks. Tidak hanya ada dimensi olahraga di dalamnya, tapi ada dimensi bisnis, ya kan? Kan ada dimensi bisnis. Jual beli pemain. Bahkan di Indonesia menarik. Bukan hanya bisnis, tapi politik. Nah, karena ada dimensi bisnisnya, berarti ada transaksi, ada muamalah. Nah, di situ si pemain sebagai komoditi yang dijual belikan dari satu klub ke klub lain, bermigrasi dari satu klub ke klub lain, pindah sini pindah sana. Itu dia kan dibeli karena skillnya, karena kemampuannya. Nah, dalam Islam kita itu harus profesional. Bahasanya tuh itqan. Itqan itu adalah orang yang disenengin oleh Allah adalah ketika dia melakukan sesuatu secara itqan. Itqan itu prosesnya baik, caranya baik, niatnya baik, semuanya baik. Berarti kalau di dunia bisnis dia memberi tanggung jawab yang optimal. Lalu kemudian di dalam dunia sepak bola dia berlatih maksimal, dia menjaga badannya, lalu kemudian semuanya dilakukan secara optimal. Ini namanya itqan. Begitulah bisnis atau transaksi yang disenengin Brar sama Islam. Islam gak suka tuh kalau dalam transaksi satu ada goror spekulatif. Kita melakukan transaksi jual beli atau apapun yang lebih luas sifatnya, ya ternyata nggak sesuai dengan kesepakatan. Ada yang merasa tidak diuntungkan. Lo gua beli di sini, gua bayar di sini, gua gaji, tapi lo nggak berbuat yang terbaik untuk perusahaan ini. Itu kan kita melakukan goror tuh, spekulatif, ada yang merasa dirugikan, ada gambling, ya dan seterusnya. Wah ini nggak boleh, gitu Brar. Jadi makan gaji buta, kalau gaji buta tuh haram nggak Ustaz? Karena dia kan nggak ngelakuinnya tuh. Ibaratnya kan tugas lu main bola, ya kan? Karena lu mainnya jelek, nggak dimain-mainin. Jadi nggak, ya ibaratnya kan harusnya dibayar buat itu, tapi dia nggak melakukan itu. Iya. Haram nggak Ustaz? Kan ada hak, ada kewajiban. Lo dapet hak setelah lo buat kewajiban. Nah masalahnya lo dapet hak tapi lo tidak melakukan kewajiban. Maka kan nggak fair. Seharusnya kewajibannya dioptimalkan, lalu kemudian haknya
diberikan kepada kita. Bahkan tuh dalam Islam ya Brar ya. Iya. Hak itu harus diberikan sebelum keringat kita kering. Itu dalam Islam. Kalau mau ideal ya. Mungkin susah kita nemuin kayak begini. Tapi Islam kasih ukuran yang paling ideal soal tadi kan Abrar nanya gimana orang makan gaji buta. Oke, nggak boleh. Dia cuma dapat hak tapi nggak memberi kewajiban. Ada yang berbalik Brar. Iya. Ada yang melakukan kewajiban tapi nggak dapat hak. Iya, iya. Nggak digaji nih. Ya. Nah, dalam Islam ada nasihat tuh Brar, gajilah orang yang kamu pekerjakan itu sebelum keringatnya kering. Bayangin tuh. Berarti dalam Islam konsep gaji itu bukan per bulan, per hari. Begitu keringatnya belum kering, sebelum dia pulang ke rumahnya harus sudah ada hak di tangan yang dia pegang tuh. Ini gaji kamu hari sebenarnya. Tapi kan sulit ya. Ini kan kalau mau ideal. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Per bulan sekali. Yang penting ada kesepakatan antara si yang menggaji dengan yang digaji. Si yang mempekerjakan dengan yang dipekerjakan. Masalahnya udah sebulan sekali nggak turun-turun. Benar. Nggak digaji. Benar. Maka kata Nabi Brar, ada 3 yang bakal jadi musuh Tuhan di hari kiamat. Dia bakal dicuekin sama Allah. Gak bakal dikasih syafaat. Gak dianggap di akhirat. Tidak akan ditolong. 1 Brar. Orang yang dia memerdekakan budak. Ini konteksnya masa lalu nih Brar. Ya. Dia punya budak, dia merdekakan. Artinya gue bebasin lo jangan jadi budak lagi. Dijual budak ini, tapi uang hasil jual beli budak ini tidak dia kasih haknya kepada si budak itu. Iya. Yang kedua, salah satunya di antara yang 3 ini, orang yang mempekerjakan orang lain tapi dia tidak bayar gajinya. Nanti di akhirat Tuhan murka banget ngelihat orang kayak gini. Tuhan akan cuekin dia di hari kiamat. Nah itu 3 tapi 2 antara lain itu. Satunya gue lupa. Berarti itu Ustaz yang ada dong di negara mana sono ada yang enggak udah di pemain bola nih suruh main udah 3 bulan kagak digaji. 3 bulan orang makan bro, punya dapur. Emang bisa nahan lapar 3 bulan Tat ya? Ampun, pasti kan dia ngutang bro. Iya bener tuh. Pinjol tuh nanti. Bener. Kalau lebih mudarat buat dia lama dosa lagi tuh Ustaz ya? Iya Bro. Parah tuh Bro. Nih, padahal kalau dia ngegaji orang, ini ada ayat yang inspiratif banget. Kata ayat itu, man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Kalau lo menghidupkan 1 orang karyawan, gara-gara lo ngasih gaji dia hidup, maka pahalanya sama seperti lo menghidupkan seluruh manusia yang ada di bumi. Tuh, buat para pengusaha, pemimpin perusahaan yang punya karyawan, lihat betapa besar pahala Anda kalau Anda menggaji orang tepat waktu. Apalagi tepat angkanya. Iya. Gitu, Bro. Ini berarti kalau yang punya karyawan tuh gaji nggak dibayar, di kuburnya ada apaan Ustaz? Kayak yang di hidayah-hidayah gitu gak? Ada uletnya gitu itu gak? Ya, yang pasti dia kena azab. Soal gimana azabnya kita nggak tahu persis. Yang jelas salah satu yang digambarkan oleh Nabi, dia dicuekin sama Allah, nggak bakal ditolong di hari akhirat. Nanti lo bisa bayangin, lo dicuekin pacar aja gimana rasanya Bro? Dicuekin bini gimana rasanya? Ini Allah yang cuekin kita. Allah nggak mau tolong kita di hari kiamat. Kita mau pakai lawyer nggak bisa. Lawyer nggak laku di sana. Kita mau panggil ustadz nggak laku. Ustadz aja dak dikduk nih. Gue gimana nasib gue di akhirat nih? Tuh, saat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izin Allah. Wah, untuk jebret media nih pasti pimpinannya pada ini nih. Iya, disayang Allah, Ustaz. Gajinya tepat waktu. Nggak pernah. Mantap. Apalagi mau dapet THR gini, karyawan pada kerja semangat, Ustaz. Oh, kalau gitu gue ceramahnya makin semangat dah. Iya. Jangan kan keringat kering, belum keringetan. Orang ber-AC gimana mau keringet? Iya, benar. Oke, siap, Ustaz. Langsung aja Ustaz, kata-kata hari ini. Oke, jamaah Jebretiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang gua hafal banget sejak di pesantren, man yazra yahsud. Siapa yang menanam dia yang akan menuai. Singkat tapi fahami betapa
sebenarnya yang kita dapatkan hari ini adalah hasil repetisi, habit, kebiasaan yang bertahun-tahun kita tanam. Kita menanam keburukan, yang kita dapat adalah keburukan. Kita menanam kebaikan, yang kita dapatkan adalah kebaikan dan keluhuran. Gua Azhari Nasution, Jamaah Jabaritiyah, makasih atas kesempatannya. Kita ketemu lagi besok di part yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.